Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Bawaslu, peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Suryani, pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Divisi Penanganan Pelanggaran. Adapun materi yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini adalah Adapun jenis-jenis pelanggaran pemilihan terdiri dari jenis pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya. Contohnya terkait pelanggaran netralitas ASN. Adapun sumber penanganan pelanggaran sebagaimana tertuang di dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 bahwa sumber penanganan pelanggaran sumber dari laporan dan temuan. Yang dimaksud temuan merupakan hasil pengawasan pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan. Sedangkan laporan merupakan laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan. Adapun mekanisme penanganan temuan sampai diregistrasi dilakukan dengan cara menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dengan memperhatikan syarat antara lain penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas pemilihan. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan identitas pelaku, peristiwa, dan uraian kejadian. Selanjutnya, terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya pelanggaran pemilihan, ditetapkan menjadi temuan melalui keputusan rapat pleno pengawas pemilihan. Berikut, petugas melakukan pencatatan temuan ke dalam buku register. Sedangkan untuk mekanisme penanganan laporan sampai dengan diregister dilakukan dengan cara. Yang pertama, pelapor. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan, peserta pemilihan. Yang kedua, terkait tenggang waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran, bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada pengawas pemilihan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Yang ketiga, syarat. Syarat formil meliputi identitas pelapor, identitas pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi daripada ketentuan. Yang keempat, kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas. Adapun syarat material meliputi peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti. Dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan material dicatat ke dalam buku register dan diteruskan kepada bagian atau petugas yang menangani atau mengkaji pelanggaran. Tenggang waktu penanganan pelanggaran. Bawaslu atau pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan paling lama 3 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi. Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu 2 hari untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk diklarifikasi, atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Apakah pada hari ini saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Terkait dengan laporan yang telah disampaikan
oleh saudara. Apakah pada hari ini saudara bersedia dimintai keterangan sesuai dengan laporan yang disampaikan? Saya bersedia. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara bersedia untuk kembali memberikan keterangan apabila dibutuhkan keterangan tambahan? Ya, saya bersedia. Iya. Pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup, apakah saudara di dalam memberikan keterangan dari awal hingga akhir ini ada merasa tertekan atau terpaksa dalam memberikan keterangan? Tidak. Baik, terima kasih. Hasil dari klarifikasi yang dilaksanakan oleh pengawas pemilihan, dilakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang diputuskan di dalam rapat pleno dengan hasil yang dikategorikan sebagai berikut. A. Pelanggaran pemilihan, antara lain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, pelanggaran hukum lainnya. B. Bukan pelanggaran pemilihan, atau C. Sengketa pemilihan. Penerusan pelanggaran pemilihan. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, Bawaslu dan pengawas pemilihan meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP. Adapun pelanggaran administrasi pemilihan, Bawaslu atau pengawas pemilihan menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang merupakan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas pemilihan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada sentra Gakumdu sesuai dengan tingkatannya. Untuk pelanggaran hukum lainnya, berdasarkan hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang. Sedangkan bukan pelanggaran pemilihan dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. Sengketa pemilihan terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa pemilihan disampaikan kepada pelapor untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa pemilihan. Sahabat Bawaslu, peserta sekolah kader pengawas partisipatif, demikian tadi rangkaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua peserta sekolah kader pengawas partisipatif dalam rangka mengembangkan wawasan kepemiluan dan berani melaporkan manakala menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam masa pemilihan. Sahabat Bawaslu, tetap di rumah saja, jangan lupa menjaga kesehatan, sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Apabila sahabat Bawaslu keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.